Adik-adik, shalom, puji dan syukur kita panjatin kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih dikumpulkan kembali walaupun lewat media. Itu semua karena kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kakak dan adik-adik sekalian. Nah, pada saat ini kakak akan membawakan sebuah cerita buat adik-adik. Kira-kira di tengah-tengah pepohonan seperti ini kita bercerita tentang apa ya? Mungkin tentang tumbuh-tumbuhan, mungkin tentang alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita bercerita tentang jangan menjadi orang yang sombong. Nah, adik-adik pasti tahu apa yang akan terjadi jika kita sombong terhadap seseorang. Nah, yang pertama tentunya kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Pastinya mereka tidak akan merasa nyaman dengan sikap kita yang sombong dan angkuh. Nah, adik-adik, pada saat itu di sebuah hutan yang sangat besar, hutannya lebat, penuh dengan pohon-pohon, tumbuhan, dengan berbagai macam jenis hewan. Nah, pada saat itu tiba-tiba datanglah angin yang kencang. Awan pun menutupi matahari dan menjadi gelap. Karena begitu kencangnya angin yang menerpa, akhirnya hewan-hewan yang tadinya berkumpul bersama-sama itu berhamburan. Hujan pun turun semakin keras. Mereka berlari untuk melarikan diri. Namun, adik-adik, tidak semuanya dapat selamat. Ada yang telah mati. Karena begitu derasnya angin tersebut, pohon-pohon berjatuhan, pohon-pohonnya sudah tumbang, dan lain-lain. Nah, adik-adik, pada saat itu ada satu ekor atau satu hewan yang sangat dia tidak mungkin melarikan diri dengan jauh karena dia bisa saja masuk ke dalam tanah. Ya, siapa lagi kalau bukan si semut. Si semut ini dia bersembunyi di dalam tanah karena sarangnya berada dalam tanah. Kemudian di tepi hari yang cerah karena badai itu sudah berlalu, ia pun keluar dari dalam tanah tersebut. Nah, ia keluar dalam tanah. Kemudian adik-adik, ia mendapati kepompom. Nah, ini dia mendapati kepompom tersebut dan dia bertanya, dan dia berkata kepada kepompom itu, "Wah, betapa tidak enaknya dirimu berada di dalam, tidak bisa keluar ataupun ke sana kemari." Nah, kepompom ini hanya berdiam di sini, di tepi ranting. Ia tidak dapat kemana-mana, apalagi berjalan, karena tubuhnya tertutup. Nah, adik-adik, dengan sombongnya semut ini berkata, "Aku bisa berjalan kemari ke sana, bisa pergi kemanapun aku mau, sedangkan kau tidak bisa." Begitupun dengan hewan-hewan yang ia lewati, dia berkata juga dengan sombong. Nah, adik-adik, kemudian tibalah pada saat itu semut ini berjalan. Nah, ia berjalan ke tepi tempat yang tidak bisa ia lewati, yaitu ia melewati tempat yang penuh dengan lumpur. Nah, karena dia melewati tempat yang penuh lumpur ini, akhirnya badannya tidak bisa berjalan dengan sangat lincah. Karena ia bergerak, akhirnya lumpur ini ingin menarik dirinya ke dalam. Nah, semut ini
berteriak, "Tolong, tolong." Nah, kemudian karena ia minta tolong, akhirnya ia melihat atau mendengar suara, "Hai semut, ada apa kabar dengan dirimu?" Nah, semut ini mencari-cari suara tersebut. Ia berkata, "Di mana kegerangan suara itu?" Ia melihat sekelilingnya, namun tidak melihatnya. Tahu-tahunya, kupu-kupu ini berada di atasnya. Kupu-kupu ini berkata, "Hai semut, akulah kepompom yang kau ejek dulu. Lihatlah sekarang, aku bisa terbang kemanapun aku pergi. Sedangkan engkau terjebak." Lalu kata semut ini, "Maafkan aku, karena waktu itu aku telah berkata sombong dan angkuh kepadamu. Tolonglah aku." Lalu tidak begitu lama kemudian, karena kebaikan hati dari si kupu-kupu ini, akhirnya ia menyelamatkan si semut ini. Nah, ia berkata kepada semut ini, "Peganglah kakiku, aku akan membantumu." Lalu semut ini pun memegang kaki kupu-kupu ini. Lalu semut pun selamat dari pasir tersebut atau dari becek itu yang menimpa dirinya. Nah, kemudian adik-adik, si semut pun meminta maaf kepada kupu-kupu ini. Kupu-kupu pun memaafkan dia, karena bagi kupu-kupu, memaafkan orang yang jahat kepada kita itu adalah perbuatan yang luar biasa. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, apalagi karena kita merasa sudah hebat, kita mengejek teman kita menjelek-jelekan dia, dan sebagainya. Jadi, marilah kita hidup rukun bersama-sama orang di sekitar kita. Jangan hidup sombong dan angkuh, yang akhirnya akan membuat kita tidak disukai oleh orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.